Balik kali, Brand Frank bersama Baru William. tepuk tangan. Oh iya. Ada settingan banget ini. Masih baru. Settingnya. Nih, dulu. Koordinator. Baru William adalah seorang komika, ya bener kan? Kurang lebih begitu. Mesti enggak? Baru William ini profesinya apa sih? Kesibukannya apa sih? Kesibukannya apa sih? Sos gitu banget tuh yang nggak riset. Anjing. Enggak kan kalau biasanya kalau lu kan riset. Kalau lu riset. Kalau gua riset, lu kan urusan musang doang. Bar. Kemarin lu sempet riding kemana aja sih, Bar? Biasanya, Bar? Paling sering Purwokerto, Bang Deng. Gua jalan-jalan. Bukan jalan sih, emang agenda bulanan. Sebulan sekali gua kesono. Ke Puerto Rico. Ini dong daerahnya dia dong. Purwokerto. Tapi emang setiap bulan mesti ke sana loh. Nggak mesti, cuman kalau ada agenda libur seminggu gitu dari kerjaan, jalan ke sana. Paling deket kan? Emang ya? 10 jam. Ke Bekasi kan lebih dekat. Iya, maksudnya kan bukan main itu namanya. Pulang itu. Ketawa. Di komando. Nah, udah gitu, Bar. Selama apa? Kemarin terakhir jangan ketawa, gue grogi. Ntar dulu, gue bilang ketawa. Iya. Saya orang penting ini. Lu jangan bercanda, ada Bari. Jadi minyak bulus sana dong, Jakarta Selatan. Lebak. Minyak lebak. Kan kamu udah tahu Bari kayak gitu Jangan disambut ya. Gatel Bang Reng, gatel kalau kayak gitu nggak disambut tuh. Oke. Bari ini komika, ulang lagi kan? Grogi gue nih. Terus kemarin habis dia sebulan sekali ke Purwokerto. Iya. Tapi lu pernah kan ke Surabaya? Hah? Riding? Belum. Masa? Belum. Kenapa Belum aja, bukan kenapa nggak pernah, belum nyampe sono. harus pernah dong? Nanti ya 2 bulan lagi deh. Nggak Kerja, nanti kan ada seminggu libur. di? Apanya kerjanya? Jangan kerjanya. Kalau kerja kan lo kerjanya komedian, bener nggak? Itu termasuk profesi bukan sih, Bar? Profesi lah. Komedian. Bisa dibilang. Kan kalau bukannya kalau udah menghasilkan uang bisa disebut profesi. Karena kan kalau Komedian. kita sudah menghasilkan uang dari sebuah pekerjaan, itulah yang dinamakan profesionalitas. Berarti influencer tuh profesional juga? Profesional sebuah kerja dong, influencer? Iya. Kan dibayar. Tapi kan nggak ada di KTP tulisannya pekerjaan. Influencer kan nggak ada, Bar. Sebenarnya bisa aja kalau lu mau bikin kan. Lo bisa dong berarti? Bisa. Pekerjaan, komika gitu bisa. Komedian bisa, seniman sih paling jatuhnya. Seniman. Lebih ke yang general. Karena ada yang kayak gitu. Jadi serius bang. Nggak, tapi beneran nih, gue pernah baca siapa ya? Om Leo apa? Tahu Om Leo dong? Dia kalau nggak salah Suaminya Tante Leo. bukan. Iya ya Om Leo. Iya, Om Leo kalau nggak salah Rispati. di KTP-nya pekerjaannya tukang cukur kan? Seingat gua. Tapi emang anjing orang itu. Iya, emang orang aneh makanya. Emang lucu dia nyentrik. Makanya dia di KTP tulisannya pekerjaan tukang cukur. Korek nggak ada yang nyala. Tukang cukur. Kalau nggak salah seingat gua. Wah. Bangsat kemarin gue lancar. Serem lu bener aura lu. Sih, kenapa ini yang serem tuh? Iya. Gua mah enggak. Kalau di Amerika nama anak-anak Lomeder. Mobilnya ceper-ceper. Kalau di Amerika keren, kalau di sini kayak ini ya, kijang truk pasir ya. Kalau ceperin ya. Keberatan muatan. Ditarik di sub tuh. Bapaknya dia disuk. Iya kan, makanya kan kelebihan muatan kan emang nggak boleh sama di sub. Iya. Serem banget ya. Nimpalin nih. Tatonya banyak banget. gambar tengkorak ya. Iya. Dia belum ngulik gua, jangan. Bari William, kenapa Instagram lu kenapa Jackie Bar sih? Gampangnya gue suka Jackie Chan. Orang lagi ngomong bangsat nih emang nih. Kudu harus. Balik lagi. Iya. Ini udah tau gue grogi. Jangan. Jackie Bar berarti karena apa? Karena gue suka Jackie Chan. Karena ya dari Bari udah. Gue kira nih panggilnya Beril. Harus lumrahnya sih gitu ya. Biasanya kan orang dengan nama seperti itu kan dipanggilnya Berry kan. Lumrahnya. Cuman nggak tahu gue dari kecil dipanggilnya begitu. Bari. Itu berarti camatnya siapa tuh? Camat. Kan tadi lumrahnya Bari. Lurah. Ketawa. Untung gua nangkep.
Kesian lu ditatoan nggak masuk. Halo. Lumayan lah bikin bangga orang tua gue. Masa kita nanya dia? Perjalanan lu ke Purwokerto berapa jam sih, Bar? Paling cepat itu 10 jam, idealnya 10 jam. Jauh banget tuh berarti. Kalau 10 jam deket lah. Maksudnya dibanding lu harus ke Jogja gitu kalau mau nyari suasana Jawa Tengah. Kalau naik kereta sih lebih cepet sih. Kereta 5 jam. Itu kenapa Iya. nggak naik kereta aja ke Purwokerto? Nah masalahnya kalau kereta gue nggak bisa nyetir sendiri. Iya, gue pengennya nyetir sendiri. Gue pengennya nyetir sendiri kan. Oh lebih ke nyetir sendiri. Iya pengennya demen nyetirnya, demen berkendara lah. Berkendara. Demen Kalau berkendara. nyetir stang gini. Iya, nyetir lebih ke gerobak burger. Iya kan bener pakai setir. Emang McDonald pakai setir? Bukan burger Iya. McDonald. Ada koordinator. Ada nih. Dulu si Bari juga sempet beli motor sama anak sini ya, anak Old Tracer ya. Sempat Gimana bermotornya enak, Bar? enak. Harganya enak, Bar? Harganya lumayan lah. Maksudnya nggak jauh. Itu gagah banget mukanya. Orangnya Senyum-senyum. senyum. Orangnya senyum. Kalau enak nggak balik sih. Aduh, dia jawab. Penonton aja. Emang responsif berarti Responsif penonton. bagus. Inisiatifnya tinggi. Jadi ini nama klubnya klub apa sih sebenarnya Tracer? Paguyuban Old Tracer. Paguyuban. Kalau Bari juga punya dulu. Apa? Klub lu apa namanya? Apaan? Ini kaos lu. Enggak, itu mah bukan klub. Terus Itu mah merchandise biasa aja. Mercedes biasa. Ya, yang nggak biasa kan udah banyak. Yang sok beda, Tepuk yang tangan. yang sok beda, yang sok Bisa pakai ini. Oh, ada. Oh, ini ada. Ada nih. Flat. Nah, iya. Canggih juga lah tuh. Canggih 100.000 Bar. Iya ya. Asli Bar, gue bingung deh. Apa? Ngobrol sama lu Mm-mm. yang udah terkenal banget. Enggak lu, aneh lu. Lu ngomong terkenal banget itu mah jatuhnya ngehina. Lah? Oh ya masih terkenalan Regen ya? Iya, makanya salah lu. Dia bukan skuter, dia komika, bukan selebriti. Dia komika. Salah. Hah? Salah gua. Nggak ada Benar. benar. Tatonya banyak. Iya. Serem bener. Benernya kayak tertekan. Tapi tato lu kurang banyak. Ya makanya. Ih, ada spider web. Berarti dia MS-13 Wede. 13. Vokalisnya Seringa itu. Aryan. Orangnya. Mana? Ini Aryan. Arian Kompas dia mah. Arian Grande itu mah. Dia Arian Grande. Ketawa yang benar. Apa? Katanya ketawa yang bener. Dia. Oh, dia, Kita gua- harus take. oh iya, kita harus Karena take. gua asli lu bener lu baru kali ini lu gua deg-degan lu. Ngeri salah omong. Seh. Ini jadinya bukan podcast sih deh kayaknya nih. Iya ya. Sandiwara radio. Ada yang Tapi kan meletup. Pambers dong. ada video. Sandiwara radio direkam. Ntar nih penontonnya kecil dong. Iya. Masa yang gedean penonton? Iya benar. Ketawanya juga ntar gue tambahin aja kalau kurang lah. Oh iya benar. Bar, lanjut Bar. Tuh kan gue jelek ya, masih banyak gimana mau jadi kayak Deddy Kobus ya gue bikin podcast. Jangan dong. Lanjut lo, bener lo. Ini lama-lama Bari pulang lo. Apaan nih? Kagak Nggak lah. menarik seperti ini. Enggak lama, bentar kok, ini sekarang dah. Enggak. Ntar kalian nih, gue tulis Brengfrek bersama Bari Willem ngambek temen Regen. Dapat gak tuh? Bisa. Ada Regen pasti naik. Oh ya, balik lagi. Ternyata Bari ini pernah punya kasus. Ya, Ini kasusnya serem banget nih. serem. Asli. Biasa sih kalau buat gua stand up comedian atau bilang kenapa balik lagi dulu nih. Kenapa sih namanya komika? Komik itu kan serapan dari kalau di luar negeri kan disebutnya komik. Oh gitu. Komik saja. Oh komik. Ketika seorang komedian dibilangnya komik. Iya, kalau di Amerika. Kalau Di sini diserap bahasa Indonesia jadi komika. ya kalau komik dong nggak enak kan. Iya. Antara buku
bercerita atau Obat obat batuk. batuk. Itu doang. Tadi sampai mana anjing gara-gara kepot. Oh ya, Bari punya kasus gede Iya, serem. Kasus. Dibanding teman-temannya yang lain, Iya. kayak boleh sebut nama nggak sih? Boleh, nggak apa-apa. Yang terkenal sampai detik ini dari 2 tahun lalu adalah Coki sama Tretan. Coki sama Tretan Muslim. Nah, terus berapa lagi? Siapa lagi? Banyak kasus. Banyak. G pernah. G pernah. Pamungkas. Joshua pernah. Joshua pernah karena nggak laku ya pas sudah. Bukan karena Remajanya ya? emang ada kasus aja, bukan karena Enggak, kenapa dia udah nggak laku terus bikin imo-imo gitu juga nggak bagus. Imo-imo itu kayaknya disuruh label ya. Setahu gua. yang terakhir itu kan setahu gua. Wah, jadi gua yang ngomong nih. Lu udah pernah lihat belum? Diobok-obok versi imo. Beneran lu cari YouTube. Hah? Popang tuh berarti itu. Oh, Popang. Imo. Tapi itu juga udah lama banget sih itu. Tapi- Yang imo-imonya itu. Tapi nggak laku juga. Ya namanya hidup. Bisa laku, bisa enggak. Kita Balik nggak lagi, tahu. kasus Jabar ini sangat luar biasa. Iya. Ini termasuk apa ya? Fenomena. 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 Apa namanya? Bukan pelecehan, penistaan. Penistaan. Lebih ke penistaan. Iya, iya. Nih, penistaan. Heboh dong. Itu dong otomatis taktis gitu loh. Coba diulang. Penistaan. Tadi kan respon salah. Salah jawab. Kasus Barry Willem sebagai komika itu adalah penistaan. Hah? Dapat gitu. Keren lo pada lo. All Tracer, oke. Yang lain kasusnya masalah agama-agama, ormas-ormas. Iya. Dari kasusnya apa? Saya terkena kasus musang. Bagus, udah mulai responsif. Bagus, senang nih. Iya. Ya kurang lebih itu. Itu. Emang apa sih? Kenapa bisa sampai yang musang ini berkasus tuh, Bar? Kenapa sih? Ini awalnya sih nggak sengaja. Maksudnya kan ya namanya stand up comedian itu kan ngomongin. Ya, jadi kan 2 tahun lalu itu 2000, seingat gue 2018 apa 2019 ya? Kayak 18 akhir deh. Jadi kan stand up comedian itu kan ngomongin keresahan, Bang, yang tadi kita udah ngobrol sedikit juga. Apa yang gue ceritain itu adalah pengalaman gue sendiri. Jadi gue bilang bahwa jadi stand up comedian itu nggak selalu dapat penonton yang enak. Oke. Kadang-kadang tuh kita penontonnya tuh kursi kosong, mobil, gue bilang gitu. Penontonnya Berarti orang- kalau kursi kosong, akhir-akhir kesini dong kursi kosong semua tuh. Enggak, dulu juga sering. Oh, kalau dibercandain gini, indigo ya? Indigo iya. Lu seorang, jadi sekarang stand up comedian tuh rata-rata indigo. Jadi, ngehibur kursi. Iya. Ngehibur kursi. Susah kan bikin kursi ketawa kan? Iya kan susah kan. Makanya gue bilang gitu, jadi nggak selalu enak karena kadang itu ngehibur kursi. Gua kira lu mau keluarin materi lu yang kursi bioskop ketawa. Jangan. Nggak usah. Malu. Terus. Itu gue pernah stand up di depan kursi kosong, gue pernah stand up di depan mobil, gue pernah stand up di kolam renang. Ah, serius lu? Iya, kan gue cerita makanya gimana cara bikin ketawa orang yang lagi berusaha nggak tenggelam. Iya dong, susah kan. Nah, terus satu lagi gue bilang, gue juga pernah stand up di depan musang. Nah, Nggak, itulah serius awal lu? mulanya. Beneran. Musang yang nonton? Nah, Kayak di film-film kartun gitu? jadi di itu ada acara kumpul komunitas se-Bekasi di dalam mall. Di dalam mall itu ada macam-macam komunitas, salah satunya komunitas musang. Oke. Jadi musangnya ada di kandang di dalam mall tersebut bareng sama si pemiliknya. Ya kan musangnya ikut nonton dong. Terlepas dari musangnya ngerti atau enggak Iya, gitu. iya. Nah, gue bahas itu, gue cerita itu. Gue bilang gue mempertanyakan ngapain komunitas musang ini kegiatannya. Karena kan teman-teman yang di sini juga mungkin bertanya-tanya kalau dari pandangan orang awam nih. Nah, gue ngomong itu terus di akhir kalimat gue ngomong, ngapain ada sih nih komunitas? nah kayaknya itu yang jadi masalah. Itu yang menjadi masalah karena dianggap gue menghina komunitasnya. Padahal gue tidak ada niat ke sana pada saat itu. Rame lah. Tersebar kemana-mana. Jadi masalah itu karena refleks salah ngucap aja sebenarnya. Padahal lu tuh cuma pengen nanya. Iya, tidak diniatkan karena kan berasal dari keresahan. Nah, pada saat itu kan pertanyaan gue, ini komunitas ngapain kegiatannya? Siapa tahu kita nggak ada yang tahu kan? Tiba-tiba komunitas musang itu kegiatannya bansos. Ya. Musangnya bansos.
Ya bisa. Ngasih giveaway. Bisa. Musang Bagi-bagi. kan bisa. Bisa. Nah makanya kan pada saat itu kan kondisinya tidak tahu. Kalau nggak kata ada yang ketawa. Ketawa gitu dong. Gitu. Emang anjing nih. Selain gua ngomong diomelin. Yang disalahin. Itu lagi cosplay Musang kan. Gua lagi di cosplay kandang. Tai. Berarti itu saat ketika lo ngomong gitu langsung pada Enggak. Itu gua ngomong itu di luar acara itu. Jadi setelah acara itu gua manggung itu kalau nggak salah naik di YouTube deh, di YouTube-nya Komtung TV waktu itu. Jadi gue stand up, nah gue ngebawain materi soal itu, soal gue pernah stand up depan Musang, naik ke internet, ke YouTube, kesebar, ada yang marah, jadi rame. Udah karena sensitif itu doang. ya berarti ya. Nggak tahu ya, kan orang beda-beda ya Bang Pring ya. Tingkat sensitivitas orang beda-beda. Kayaknya kalau lu punya komunitas terus komunitas lu dicolek, pasti ada yang kesel juga gitu, maksudnya Oh, iya, terlepas Bang. dari siapapun orangnya. Ah. Mungkin ada beberapa yang biasa aja, yang ya udahlah paling dia juga gitu-gitu doang. Oh pernah, kalau masalah ada yang dicolek itu pernah. Cuma apa maksudnya kesinggung gitu pernah. Cuma kalau di di ini skena custom ya, Skena custom. kesinggung. Terus marah-marah. Mhm. Marah-marah, tapi yang lain gak ada yang marah-marah. Pernah tuh ada. Apa tuh? Ada tuh. Bener, jadi gini. Pokoknya intinya anak ini tuh nggak keren bawa motornya. Oh. Nggak keren. Nggak keren. Kayaknya gue tahu nih arahnya. Tahu nih gue nih. Iya. Bagus, Gue bagus. tahu nih. Sebut nama dong. Jangan kalau mention mabuk. Mention. Sebut nama dong. Nggak boleh sebut nama. Nggak boleh. Enggak, siapa yang kita omongin juga itu nggak tahu. Siapa ya? Intinya ada yang marah waktu itu. Pasti pada tahu kan? Tahu nggak? Lo nge-repost ya? Atau apa-apa. Gua main motor. Anak ini so tau banget nge-repost. Ih, suka-suka saya. Nah, penonton lagi udah bener nih. Ki aman nggak? Aman, temperaturnya. Temperatur. Ada. Sony suka gitu. Saya dulu pakai Sony soalnya. PS. Bukan. Tulung. Ya. Kaget nggak lu? Gue pakai Sony Tulung. Enggak, kalau Sony Tulung bukan apa. Lo tau nggak? Sony Tulung orang paling kesian. Kenapa? Tulung? Dia minta tulung ya? Kena nggak sih Bar gitu Bar? Kena. Enggak, serius nggak? Maksud gue kena nggak urusannya? Nggak tahu ya. Masa gue brain freak penista Sony Tulung karena dalam kurung menganggap Sony Tulung selalu sengsara. Mau gede lagi temen Regen. Nah iya, tambahin regen di internet naiknya cepet Pak, beneran. Bener. Kalau Kalau bisa nanti kita panggil Regen gimana? bisa, Bayar ya tapi. bayar. Udah mahal patungan dah. Patungan. Patungan. Mau dia 40.000 mah. Gaji penonton belum dibayar. Kameramen juga tuh. Udah kameramen, kameranya dia lagi. Tempatnya tempat dia. Tempat dia, siapa suruh punya tempat nggak dipakai. Kalau gue jadi studio nih, bener. Studio tato. Jadi lu tatoan semua. Itu yang tato semua sampai leher. Lebih banyak. Bukan tato. Tapi mau lu tukang tato, suka tapi ditatoin. Itu tato sampai leher kerja di mana? Pabrik. Wih, keren loh. Tulisnya apa nih? When I need to go home, you're my guiding light. Kristen. Enggak. Kok nggak Kristen? Ya nggak apa-apa kan, pilihan agama beda-beda. Beda-beda. Habib gue nelfon. Gak bisa lanjut. Pasti lu yang tatoan bisa ada Habib yang laskar kemarin. Waduh. Gue panggil nih. Jangan dong. Kan udah bubar. Oh ya udah. Serius, band serius kan udah bubar. Iya. Laskar juga maksudnya Laskar Pelangi kan? Laskar Pelangi. Laskar Pelangi. Iya. Yang nyanyi nyalonin jadi presiden. Tapi nggak menang. Emang nggak menang? Nggak menang karena ditanya alasannya apa? Saya mau belajar. Biar kalah. Ya, lu nggak boleh gitu. Orang mau belajar, support dong. Ya udah. Belajar kalah.
support. Tapi gue jelasin deh. Iya udah nggak apa-apa. Aduh. Nggak apa-apa. Kadang gitu ada yang nggak nyampe. Aduh gobreng. Enggak, tenang. Ada beberapa gue sensor, gue ngomong kayak Emang kenapa? nggak apa-apa, drummer. Enak kan istrinya cakep. Tatonya banyak. Tapi di penjara. GG Pak kemarin di penjara. Tapi nggak apa-apa. Bukan salah GG. Bukan. Salah motor. Salah motornya. Lagian nih, gue juga ada keresahan sebetulnya. Apa tuh? Kenapa sih orang kalau jual motor, jual apa? Kalau emang nggak ada suratnya, nggak usah ditulis teman-teman. Ditulis. Gue beneran nggak tahu soalnya. Ya itu kan sama aja gini. Ada singa tidur dibangunin kan. Oh. Wah, ini motor tidak bersurat. Tapi dijual-jual. Nah, lain Yang beli kali dipantau. dipantau, Oh. hati-hati. Iya. Daripada kayak GG, jangan, nggak serius, jangan. Pokoknya kalau ketika lo jual aja. Iya. Maksudnya kalau mau surat atau enggak, ya Enggak. di inbox gitu Iya. yang tertutup. Ya siapa tahu kan TMC Polda Metro Jaya. Seret-seret. Sekarang udah ada polisi cyber Wih. yang mantau timeline gitu-gitu, Instagram, Twitter. Pasti Cina tuh. Mantau. Wah, bener. Masuk. Bisa. Besok gue jadi komika. Cepet banget. Karena bikin motor capek. Ya udah, Untungnya kecil. ya udah gue yang bikin motor. Ya, Gantian. Baristyle. Mendingan lu bikin kopi, barista. Iya bener. Simpel banget menjual. Iya bener ya, sekalian. Tuh. Lanjut tadi apa mana nih? Sering kayak gini nih gue nih. Itu jelek. kan lu juga punya keresahan tadi, Iya, gara-gara itu. ngomong gue keresahan. Ada kameramen ngomong. Kameramen nggak ada yang ngomong, Mas. Oh, lu penonton diem. Ketawa, nyeletuk sekali-sekali jadi breng. Barista, kopi. Anak motor kenapa sekarang ngopi ya? Vokalis bukan Iya ya, beda ya? Anak motor yang tau gue tuh ngebir. Bener Iya, gak? Bener gak teman-teman? Aram. Karena kita di sini Islam banget. Gue sendiri. Ya kita di sini Kristen banget. Tuh ini nih, bercanda-bercanda. Tapi Tapi kenapa ya? Enggak, maksud gue gini loh. Mungkin mix culture kali ya, ketika kesini, wah ternyata bir di Indomaret, di Alfamart udah Iya nggak udah nggak ada. Terus eranya juga sekarang kan era kopi kan. Oh iya bener. Sekarang semua pada bikin coffee Merah, shop Om. loh, banyak banget loh. Oh iya bener. Kopi dari yang skala kedai-kedai kecil sampai yang gede, kopi semua. Generasi begadang kita ini tuh. Apa generasi asam lambung? Iya bisa juga. Kan ada 15.000, 20, 40.000. kreditas seban. Apa? Ya kan lu sama dorongannya. Ciki, makroni Iya. itu loh, yang seribuan. Untuk masak ya makroni. Hah? Wah, kaget gua. Kenapa dibenerin? Padahal tadi udah stop gitu, Iya, enak tuh. iya. Jangan dibenerin Mas Tato, jangan. Saya nggak mau jadi komika. Tapi jangan dibenerin. Masalahnya susah lu tatoan. Tapi lu tau, kok gue jadi nanya dia ini. Ntar lu ada. Tuh ada telepon tuh. Enggak, Tuh Mas Panji. biarin. Itu yang suka nangkap ular. Bukan, beda. Ini yang pembela kebenaran, pembela kebenaran. Tapi bener, tadi pas lu bilang, emang Panji bang? Iya, dia timnya Panji. Gue Iya. bilang, Panji Wicaksono. Dia ngomong, anjing. Fiskal. Tapi ngomong-ngomong, lu kan bilang bahwa menurut lu kasus gue ini agak-agak unik gitu ya. Karena biasa orang bermasalah dengan agama, politik, Sara ya, ormas gitu-gitu, komik yang lain. Sedangkan gue bermasalah sama hewan. Tapi kan ada lagi yang lebih aneh. Apaan? Itu Panji. Kucing. Emang kena juga deh. Lah, kena dia mah pecinta kucing sedunia, se-Indonesia, Deng. Itu gara-gara dia habis ngeledekin gue. Iya, dia tuh paling kenceng ledekin gue soal komunitas musang, Bang Breng. Paling kenceng, seminggu apa 2 minggu setelahnya dia kena kucing. Lanjut terus, Iya. lanjut. Dia kena masalah kucing itu Buset deh. gara-gara sering ngecengin gue. Emang dia binatang bisa segitu sensitifnya? Kecuali nggak gini ya, maksud gue kecuali yang kayak sekarang berapa kali kejadian adalah binatang dikasih sampah lah. Oh, kalau disiksa iya jelas Iya harus dong. kita kecam Ya dong. dong, Nggak tapi boleh. ini cuma verbal gitu. Verbalnya juga intinya bukan hate loh. Gini.
biar konteksnya masuk, gue ceritain dulu apa yang diomongin ya. Jadi si Panji ini di materi stand up-nya dia bilang dia nggak suka kucing. Karena kalau dia lagi makan di pecel ayam, makan gitu, kucing suka lewat, dia suka kaget. Jadi kejedot, dengkulnya kan suka gitu kan. Kucing kan lewat kayak kaki, tiba-tiba seret gitu buntutnya. Terus kita gitu. Nah itu kaget, dia bilang dia nggak suka. Dia nggak suka kucing karena dia suka kaget kalau makan di pecel ayam. Oh, nggak suka ayam itu? Sukanya kaget? Bukan. Dia suka ayamnya ayam yang kaget. Gitu. Nah dia bilang gitu. Habis itu dia bilang kalau dia tiap makan pecel ayam, dia juga males. Kalau misalkan dia kasih, kan kucing yang minta makan kan, dibagi lah. Kita coel dikit, dibagi. Dia habis makan, dia balik lagi minta lagi. Lama-lama habis ayamnya. Makanya kadang-kadang dia suka geser kucing pakai kaki gitu. Nah, itu yang dianggap ngejahatin kucing. Dianggap jadi kayak lu nggak boleh dong ituin kucing pakai kaki, dianggap nendang takutnya. Karena banyak kasus kucing yang di warung apa gitu disiksa dengan beneran ditendang sama si oknum-oknum yang makan, entah disiram air panas sama si penjaga warung kayak gitu-gitu. Temen gue pernah di mie ayam ada kucing yang matanya dikasih cabai. Wah, itu gomelin langsung. Gila sih itu. Wah, kalau kasih cabai, resi gue. Kucingnya nih naik-naik terus minta makan. Ya gue kasih cabai. Jangan kayak gitu dong. Gue marahin dong. Ya sorry bre, ya lu kasih minyak juga. Iya siapa tahu mau minyak. Coba sekarang lu pada mau makan mie ayam cuma dikasih cabai. Iya. Itu gue marah. Tapi emang nggak boleh kan, maksudnya kalau sudah sampai animal abuse ya emang harus kita tegur. Enggak dong. Setuju gue, cuma mungkin tuh orang salah nangkep kali. Ya kayaknya kalau karena masalah komik ini cuman verbal ya, jadinya salah nangkep itu sangat mungkin. Oh iya benar. Salah nangkep ya. Apalagi kan kita juga pemahaman orang beda-beda. Nah, apalagi era internet, kita video panjang dipotong cuma 1 menit, disebarin, dikasih teks penggiringan opini, habis. Familiar. Framing. Siapa tuh ya? Familiar gue. Kok serasa familiar ya gue ya? Di skena apa permotoran juga ada seperti. Enggak, bukan. Familiar sama apa yang gue lakuin tadi. Mana video gue nggak ada timernya. Jadi ya kurang lebih gitu Bang Breng kalau menurut gue ya, kalau soal ketersinggungan. Ketersinggungan tentang binatang ya? Ya apapun, binatang atau apa. Iya benar. Apa yang dilempar pakai mulut kan orang bisa salah nangkep. Oh iya. Apalagi bukan ngomong langsung nih. Kalau ngomong langsung mungkin lu bisa nanya, maksud lu apa? Gue bisa jelasin. Itu kan video. Dia cuma nonton satu arah. Oh iya. Tapi gitu. Tetap kalah epicnya sama musang lu sih. Kalau buat gue. Enggak. Kucing itu udah paling. Karena kalau kucing nih ya, kalau menurut gue, kalau kucing karena ada kontak fisiknya. Ada tindakannya. Geser pakai kaki. Iya. Cuma oke lah, orang salah nangkap, ditendang nih. Karena yang sering terjadi seperti itu. Tapi kalau lu kan cuma nanya, apa sih yang dilakukan? Iya dong. Tapi akhirnya kan setelah itu udah ngobrol sama pihak komunitasnya, udah selesai. Itu pas lu udah selesai tuh? Udah langsung. Maksudnya ngapain lah rame-rame gitu, maksudnya dibiarin sampai hilang sendiri. Terus itu hari itu juga apa besok? Enggak, besok hari Minggu. Lu samperin ke sana? Iya, ketemu. Tuh udah pada serem-serem gitu dong. Musangnya udah ada kayak roket. Enggak bawa senapan, enggak kayak senapan. Jadi ya pokoknya intinya. Tapi musangnya ikut nonton tuh? Ada. Oh iya, mungkin musangnya yang sakit hati. Mungkin, saya nggak tahu. Jadi pas lu ngomong gitu, musangnya udah tahu nih, kenapa sih bos gua kan gitu kan? Terus dia ngomong nih sama musangnya, kita diomongin tahu, dibilang bos kita tuh ngapain? Apa sih? Sebenarnya kan intinya pertanyaan lu kan cuma ini kan, apa sih aktivitasnya? Gitu. Tapi musangnya tuh ngerasa, wah bos gua diomongin begini-begini nih nggak bener. Akhirnya musangnya mungkin protes ke bosnya, nggak tahu nggak musangnya nggak terima. Bos kita tuh bos tuh digini-giniin, kita sebagai anak buah bos nggak seneng, panas lah. Berarti tapi lu pas datang musangnya mukanya garang-garang gitu nggak gini? Ya kayaknya musang mukanya gitu semua deh. Emang serius aja mukanya gitu. Namanya binatang kan, hewan gitu. Tapi akhirnya lu selesaiin tuh? Selesaiin. Yang ngobrol aja. Nggak ada bentak-bentakan? Wah, nggak ada. Baik semua. Ketuanya baik banget. Musangnya? Baik. Jalan-jalan di badan gua. Beneran gua disuruh gendong.
Bang Breng. Beneran disuruh gendong. Suruh gendong lo. Iya, nih coba nih Mas Bari. Waduh, itu pegang. deg-degan tapi itu Kenapa? habis lu begitu baik-baik kan tuh. Nih coba nih. Coba. Tapi musangnya itu musang jinak. Musang yang udah ternakan. Justru yang udah jinak, Mas. Kenapa? Kan udah dilatih. Yang serem itu kan orang yang baik. Iya, Karakter yang baik, yang sopan itu yang serem tau. nggak ketebak ya. Iya, Enggak lah, tiba-tiba. tapi baik tuh, mereka pada baik kok. Mereka Iya, pada baik. klarifikasi. Iya memang bener pada baik, maksudnya kan udah beda. Iyalah, yang penting kan secara ya udah diomongin. Iya. Nah, kalau Panji sendiri datengin juga dia. Iya sama. Itu ada kok videonya di YouTube soal dia klarifikasi itu. Sama komunitas kucing itu. Iya, pecinta kucing ya. Animal Defender ya. Oh, sama Animal Defender Oh, si ya Doni dong. organisasi gitu. Gue lupa namanya siapa. Iya. Ya mungkin kalau Panji, kalau feeling menurut gue ya. Oh, ada tindakan visi. Iya, akhirnya ya udah dialog aja, maksudnya dijelasin bahwa maksudnya tuh bukan kayak gitu. Oke. Karena ya itu kan yang kesebar kan beatnya ada yang potongan. Sementara Kucing kan gue harus geser aja pakai kaki gitu ya. iya. Terus udah gitu di zoom. Kucing kok begitu? Kucing. Iya, bisa jadi. Ada efek ledakan. Tuh. Wah, enggak. Kayak ini ya temen lo yang di sana. Siapa? Emily kan gitu kalau bikin video Efek ledakan. sama zoom in. Zoom in. Tapi keren loh itu. Apaan? Seneng aja gue ngeliat editan katro gitu. Kalau katro anjing. Zoom in ya. Zoom in zoom Tapi out. lo nggak masuk ML ini? Enggak. Kenapa? Udah malam. Enggak, Bang Breng kan beda manajemen. Kenapa tiba-tiba gue masuk manajemen orang? Oh, manajemennya sama siapa? Sendiri ada Comika itu. Oh, Comika tuh Iya, manajemen ada manajemen juga. sama Panji. Sama juga? Panji. Oh. Kalau digital loan? Kerja karyawan. Oh, Kak. Oh, itu perusahaan. Iya. Dan kalau Comika ini adalah manajemen Manajemen untuk talent. talent. Iya, Oke. ada. Wih, cakep kan prompter gue. Gokil, ada Matador. Matador. Gokil. Mau di backup dulu? Bisa nggak? Kiprol kan. Kiprol, oke. Keren ya anjir. Kiprol. Bener deh lu jadi tim gue aja. Gue butuh Oke, ntar. floor standby. Yo, 5 4 3 2. Aduh, keren Gokil, banget. orang TV banget nih. Iya. Pakai Matador. Pakai Matador, buta dong. Bukan. Mata tidur. Matador. Tapi udah tuh ya, udah selesai semuanya. Hmm. Teman-teman ada yang berkasus lagi nggak sih kira-kira? Pasti ada lah, kan setelah itu kan masih banyak kasus. Ya yang paling sering sih ya waktu itu MLI sih. Iya sih. Doi ini banget sih. Ini sih mainnya emang irisan-irisan tipis banget Cepet tuh. jadi kaya ya. Ya kan makanya banyak artis bikin kontroversi sekarang gitu. Biar namanya naik. Berarti nanti Anda gua- pikir yang nyanyi Nisa Sabian. Apa Anjayani? Itu kan sama kan biar Iya. diomongin orang. Iya, sekarang berarti nggak bermutu yang terkenal ya sebenarnya. Mau nggak mau. Hmm. Itu yang cepet naik. Berarti- Kalau ngomongin industri ya, Kalau Regen bermutu nggak menurut? bermutu lah. Sama. Marah-marah. Susah loh marah-marah. Marah-marah yang bisa dijual cuman dia kayaknya. Mm-mm. Yang Gua tuh marah-marah paling tapi lucu bukan kalau dia yang ini nih. marah beneran. Kalau misalnya dia nepok meja tuh, tangannya lucu banget ya. Paling cuman tangan ya. Itu Paling cuman tangan. asli. Ya? Coba lah Mas Regen, kalau itu gue pengen lihat dia marah-marah. Masih Boleh. marah-marah nggak sih dia? Masih. Ntar nih kalau kemis gua ketemu ntar gua video call buat lu. Iya, Gua suruh marahin lu. marahnya. Itu lucu banget bener. Asli. Dia doang kayaknya orang dimarahin dia ketawa. Ih, lu nggak sering dimarahin dong berarti sama dia? Sering, makanya kan malah kalau dia nggak marah gua pancing Hmm. biar marah. Kalau Rispo? Rispo jarang ketemu nih, dia lagi sibuk ngurusin GJLS itu. vape liquidnya dia. Dia lagi Dia sering bikin liquid. bikin. Nah, pertanyaan gue selanjutnya. Ini keresahan gue ya. Iya. Nggak insult ke siapa-siapa. Nggak apa-apa. Kenapa sekarang Komika ini bisnis vape? Karena ditawarin. Sesimpel itu aja. Oh gitu? Ya iya. Kan artis juga banyak yang bikin liquid kan. Itu ditawarin, mau nggak bikin. Oh bukan emang kesadaran dari si komika ini? Ya mungkin karena si brandnya itu juga ngerasa, oh ini komik nge-vape. Kalau nggak batuk kok nge-vape gitu kan? Komik. Bukan Enak komik lah. obat batuk. Nggak nih, paling nggak bener breng. Penistaan komika itu tuh. Nggak bakal. Komik emang nggak bakal gitu. Paling dicengin aja. Dicengin doang. Panjang cenginnya tuh satu Indonesia. Enggak lah. Ya intinya gitu, kurang lebih karena ada kecocokan kan, maksudnya ngelihat oh ini orang nge-vape gitu.
sering pakai liquid, gimana kalau kita ajak kerja sama kayak gitu. Tapi lo nge-vape juga? Enggak. Ngerokok? Enggak. Pantesan nggak terkenal. Alkohol Canda lu, juga. canda. Ya nggak apa-apa. Lu jadi komika ntar baper. Enggak. Ada nggak sih komika yang baper? Ada. Namanya manusia, Bang Beng. Ada aja yang Tuh ntar dijadiin untuk tapi kalau menurut gue ya sebagai komedian, nah itu boleh dibahas tuh. Kenapa tuh? Biar pada tahu nih, menjadi seorang komedian itu bukan hal yang gampang. Betul. Coba tadi, kenapa? Ini bocah anjing, ini penonton anjing. Iya kan? Karena gue pernah gini loh, Bar. Gue selalu menganggap gini, wah jadi pelawak tuh enak ya, cuma ketawa-ketawa, canda. Ngomong-ngomong, bercanda. Tapi emang seperti itu nggak sih, Bar, sebetulnya? Seperti itu di apa nih? Di panggung? Segampang itu nggak sih? Oh enggak. Karena bisa dibilang ya, apapun yang terjadi di bawah panggung, terlepas dari lu punya masalah pribadi, lu punya masalah internal di keluarga lu segala macam, ada konflik apa, lu nggak bisa bawa itu ke panggung. Di panggung lu tetap harus orang yang orang lain tahu. Oh iya. Lu sebagai komedian ya lu harus pakai topeng. Kayak obrolan kita kemarin. Oh iya, 2 topeng itu. Dua topeng. Gue malah baru sadar dari lu. Iya, karena itu Kenapa kan, komedian lambangnya lawak atau komedi itu lambangnya 2 topeng? Karena ya gini, Bang. palsu. jadi gini, gue dulu pernah ikut bantuin teater gitu ya. Dan pendalaman karakter itu paling susah tuh bukan nangis, ketawa. Karena ketawa tuh banyak tipe jenisnya. Ketawa senang itu juga banyak kan? Iya. Senang apa, ketawa sedih, ada kan? Iya, Itu ketawa, sangat susah. ketawa yang Depresi. buat nutupin Iya. kesedihannya. Itu paling susah. Nah, berarti kan lanjut untuk menjadi seorang komedian. Iya. Ketika lu bikin semua orang ketawa, Hmm. itu kan anjir sih, Bar, kalau menurut gue ya. Yang dari Ya, gue lihat ya. memang susah sih sebenarnya. Lu mesti ngumpulin, berarti ya mesti bener-bener, kalau bisa dibilang komedian itu seorang yang cerdas dong. Komedian bisa dibilang iya, bisa dibilang cerdas, karena dia untuk bikin orang lain ketawa kan dia harus tahu dulu apa yang bikin orang bisa ketawa. Oh. Nah itu yang harus dicari, dikumpulin, riset segala macam. Semua ya grup lawak zaman dulu juga kan seperti itu. Iya, iya. Mereka sebelum manggung di sebuah perusahaan, misalkan di hire gitu ke sebuah perusahaan family gathering, mereka ya riset dulu perusahaan itu apa. Kalau lu tahu cerita ini Bang Bren, dulu zaman Warkop dan Bagito, saat mereka diundang melawak di sebuah perusahaan, mereka akan ngirim 1 orang karyawannya. Kalau Warkop pada saat itu Om Miing. Oh iya, Miing Bagito dulu adalah karyawannya Warkop, yang kerjanya adalah kalau misalkan Warkop mau manggung, katakanlah di Astra, di Honda, manggung di acara Astra Honda. Nah si Om Miing ini berangkat ke Astra Honda untuk riset, nanya sama HRD-nya. Harley Davidson. Bukan, HRD. Ketawa dong. Ini udah ngantuk. Harley Davidson. Ada gitu riset untuk ngasih cari tahu apa aja di sana yang potensi untuk dibecandain. Oke. Pun ketika di Bagito, yang riset itu adalah Cing Abdel. Oh iya. Jadi pada saat itu orang-orang kayak gitu yang bikinin naskahnya Bagito gitu-gitu. Berarti nggak mudah. Tidak, Dan prosesnya banyak, tahapannya banyak. Berarti lu sendiri juga gitu dong, Bar? Sebagai, apalagi gini loh, itu tim ya? Apalagi yang perorangan, kayak lu. Kalau di Amerika sih udah pakai tim. Stand up comedian besar di luar negeri yang negara asalnya Amerika tuh memang sudah lumrah pakai tim. Kalau di sini belum, karena mungkin belum ada budget gitu untuk bayar tim. Untuk makan sendiri kadang masih susah. Tapi bisa beli Inazuma. Ya kan itu ini. Bisa beli Inazuma dia. Kan nggak makan sebulan. Kok gendut? Iya, busung lapar. Ih, cakep tuh, ketawanya bener. Kok bangga nih? Itu ketawanya real. Iya. Nggak dipancing. Tapi kalau dipancing juga lucu. Iya, lucu juga. Cakep. Besok kalau gua ada kemana pada ikut semua. Kalau ada budget. Ya, Kalau sendiri, Bar, sorry. susah juga karena yang gua Pengalaman lu yang bisa lu bagiin. gua gabung stand up itu 2012 Januari. Gua baru lucu itu sekitar bulan Agustus atau September. Dan gue cuma punya 3 menit. Ngumpulnya berapa lama? Ya itu dari Januari sampai September. Coba hitung, Januari 6 bulan.
Anjing 6 bulan 3 menit. Belajar karena belajarnya susah kan, lama. Berarti lu belajar sendiri itu emang mesti turun langsung ke lapangan. Turun langsung. Ya pada saat itu kan nggak ngerti teori. Oke, Jadi oke. belajarnya ya learning by doing. Tiap hari naik panggung, Senin sampai Jumat tuh gue muter ke komunitas Jabodetabek. Nggak kuliah tuh. Pulang kuliah dong, kan malam. Kuliah di mana? BSI. Nah, kuliah di BSI aja. Harus gitu lah, adanya harus gitu ya. lu jangan macem-macem lo, basic kampusnya Obama lo. Sama lo. Udah tau belum kampus Obama? Tau nggak? Beneran kampusnya Obama, lu liat iklannya. Ada. Tapi lu selesai basicnya. Enggak. Jangan dicontoh. Jangan dicontoh. Pendidikan harus selesai, Pendidikan harus selesai, jangan dicontoh. Betul. Karena dia udah tahu mau jadi apa. Kalau lu kan belum tahu mau jadi apa. Gue waktu itu juga belum tahu sih mau jadi apa, Bang Peng. Kan hitungannya nyoba-nyoba itu. Oh, Tapi ternyata berhasil, dapat duit dari situ. Ya aku sudah. tinggalkan lah kuliahnya. Kuliah macam apa nih? Udah. Anjir. Kurang lebih gitu lah. 6 bulan untuk 3 menit. Iya, tapi itu beda-beda ya, maksudnya dengan latar belakang orangnya masing-masing juga. Kalau ada orang yang udah biasa tampil, cenderung lebih cepat. Tapi kalau untuk orang yang nggak biasa, belum pernah sama sekali, ya ada waktunya. Nih kayak gue ya, gue bisa nih ngelawak nih, bercanda ya sama mereka. Hmm. Tapi ya kayak tadi aja, Mm-mm. pertama kali tuh anjing. Lu ada perasaan gitu juga Bar, ketika lu? Pasti, Gugup pasti, gitu deh. pasti. Apalagi gue ketemu lu. Enggak, lu berlebihan lu. Tapi kan lu basicnya maksudnya sudah punya pengalaman untuk ngomong depan orang banyak sebelum-sebelumnya. Kalau gue tuh nggak ada sama sekali dari dulu. Berarti introvert apa gimana? Introvert sih enggak, cuman ya memang nggak banyak Belum bergaul. terbiasa ya? Iya, nggak banyak bergaul aja. Karena dari ini ngomongin latar belakang dari SD sampai SMA gue tuh nggak pernah keluar dari lingkungan gue, situ-situ aja. Nah kalau orang semakin luas pergaulan, semakin banyak ketemu orang, semakin banyak ngobrol dengan manusia lain, akan cenderung lebih mudah kan menyesuaikan diri. Nah dengan ada latar belakang itu biasa